Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak, para sejawat yang saya hormati, perkenalkan, saya Kiki Firdayanti, Sekretaris Bidang Analisis Pengembangan Standar Mutu di Satuan Penjaminan Mutu ITB. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan paparan ringkas berjudul Membangun Budaya Mutu melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal, yang selanjutnya akan disingkat menjadi SPMI. Saya akan mengawali pemaparan saya dengan memperkenalkan terlebih dahulu tentang SPMI. SPMI merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Arahan yang lebih detail mengenai SPMI terdapat pada Permendikbud Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pada peraturan ini disebutkan bahwa SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Oleh karenanya, diperlukan standar mutu yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi yang berlaku di seluruh Indonesia. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Saat ini, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan SPMI adalah yang ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Berikutnya saya akan mengajak Ibu dan Bapak sekalian untuk berkenalan dengan SPMI di ITB. Kebijakan terkait SPMI di ITB dituangkan dalam Peraturan Rektor ITB Nomor 668 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Bandung. Peraturan Rektor ini merupakan pemutakhiran dari Peraturan Rektor ITB Nomor 264 Tahun 2014. Artinya, di ITB sendiri, SPMI telah cukup lama dicanangkan. Namun, sebagian besar dari kita lebih familiar dengan akreditasi yang proses persiapannya sangat menguras waktu dan tenaga. Namun, dengan adanya peraturan akreditasi nasional yang baru, SPMI mendapat ruang yang lebih luas untuk berkembang. Bahkan, SPMI menjadi salah satu komponen keunggulan dalam akreditasi nasional. Terdapat 4 perangkat utama dalam penjaminan mutu internal. Di tingkat institut, SPM merupakan perangkat SPMI yang salah satu tugasnya yaitu menyusun standar akademik ITB. Dalam hal penyusunan standar akademik ini, SPM dibantu oleh Komisi Mutu SPM yang beranggotakan perwakilan dari setiap fakultas sekolah. Di tingkat fakultas sekolah, Gugus Kendali Mutu atau GKM Fakultas Sekolah merupakan perangkat SPMI yang mengendalikan pelaksanaan siklus perbaikan secara berkelanjutan yang akan saya singgung kembali pada bagian-bagian berikutnya. Di tingkat program studi, diperlukan juga GKM program studi yang fokus tugasnya adalah mengendalikan pelaksanaan siklus perbaikan secara berkelanjutan pada mata kuliah, serta mengukur pemenuhan capaian pembelajaran lulusan secara berkala. SPM berkoordinasi dengan GKM dalam kegiatan penjaminan mutu, khususnya penjaminan mutu internal. Sesuai dengan arahan SPMI nasional, maka ITB sebagai salah satu perguruan tinggi perlu memiliki standar akademik yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Terdapat 18 butir standar akademik yang merupakan standar acuan di dalam penjaminan mutu internal ITB. Standar akademik ITB juga dirancang untuk dapat memenuhi target ITB yang didasarkan pada visi dan misi ITB
serta merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Akreditasi Nasional yang diamanatkan oleh undang-undang. SPMI di ITB berpegang pada prinsip perbaikan berkelanjutan melalui siklus PDCA yang merupakan singkatan dari Plan, Do, Check, Action. Evaluasi diri menjadi kunci utama dalam penjaminan mutu internal untuk mendorong perencanaan berkelanjutan yang didasarkan pada analisis capaian hasil kinerja sebelumnya. Proses penjaminan mutu ini melibatkan seluruh sivitas akademika ITB. Seluruh sivitas akademika ITB harus secara sadar mengikuti aturan, persyaratan, standar, dan secara konsisten mempertahankan pencapaian target sesuai dengan perannya masing-masing. Ilustrasi ini memperlihatkan bagaimana siklus PDCA dapat diterapkan di tingkat fakultas maupun sekolah maupun institut. Setiap program perlu direncanakan dengan mengacu pada standar yang berlaku serta hasil evaluasi diri capaian kinerja sebelumnya. Program kemudian dilaksanakan menggunakan sumber daya yang ada dan kemudian dimonitor, dinilai, serta dievaluasi. Hasil evaluasi ini berupa umpan balik untuk perbaikan pada rencana program selanjutnya. Sebagai contoh, dalam penyelenggaraan program studi, baik sarjana, magister maupun doktor, diperlukan perencanaan yang perlu mengacu pada hasil evaluasi kinerja sebelumnya. Misalnya dari rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa, maupun jumlah tendik dapat tergambar beban dosen dan tendik. Ditambah dengan informasi ketersediaan sarana dan prasarana, maka dapat diperkirakan daya tampung yang maksimal dari suatu program studi. Di lain pihak, dengan melihat rasio jumlah peminat terhadap daya tampung, maka dapat disusun rencana atau strategi tindak lanjut. Misalnya, jika jumlah peminat jauh melampaui daya tampung, maka perlu dipikirkan strategi untuk perekrutan dosen maupun tendik, serta peningkatan sarana dan prasarana agar daya tampung dapat ditingkatkan. Dengan siklus PDCA, maka rencana dan strategi yang disusun akan berdampak pada perbaikan secara berkelanjutan. Di tingkat mata kuliah, siklus PDCA juga dilaksanakan yang dilaporkan dalam bentuk portofolio perkuliahan. Setiap akhir semester, ibu dan bapak dosen memiliki tugas untuk menyusun portofolio perkuliahan yang tidak lain merupakan evaluasi pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester sehingga menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan pada pelaksanaan perkuliahan berikutnya. Bahkan, beberapa lembaga akreditasi internasional merekomendasikan perlunya siklus setengah semester untuk menjamin pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah di akhir semester. Dalam penerapannya, di awal semester, dosen merencanakan kegiatan perkuliahan didasarkan pada capaian pembelajaran yang harus dipenuhi peserta kuliah pada akhir semester. Pemenuhan capaian pembelajaran harus dapat terukur, sehingga dosen perlu memiliki matriks capaian pembelajaran mata kuliah dengan komponen evaluasi yang dilakukan, baik berupa ujian, kuis, tugas, dan lain sebagainya. Di pertengahan semester, peserta kuliah perlu mendapat umpan balik dari dosen terkait pemenuhan capaian pembelajaran hingga tengah semester, sehingga peserta kuliah dapat melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki kekurangan. Di akhir semester, seluruh capaian pembelajaran mata kuliah harus diukur untuk kemudian digunakan oleh GKM program studi mengukur capaian pembelajaran lulusan setiap tahun. Berikut merupakan gambaran siklus SPMI ITB dari siklus terkecil, yaitu setengah semester, hingga siklus terbesar, yaitu siklus tahunan. Untuk dapat melaksanakan siklus-siklus ini, maka perlu ada perencanaan yang sistematik, serta didukung oleh sistem informasi unit-unit pendukung akademik yang dapat saling terhubung dan termutakhirkan. Sebagai contoh, pada siklus terpendek, yaitu siklus setengah semester, dosen memegang peranan utama terkait proses pembelajaran maupun penilaian pembelajaran dalam bentuk pemberian umpan balik kepada peserta kuliah, seperti yang telah saya singgung sebelumnya. Ibu dan Bapak, para sejawat yang saya hormati, kami di SPM akan terus mengupayakan agar SPMI semakin membudaya sehingga budaya mutu dapat semakin berkembang. Pada tahun 2020, SPMI ITB didasarkan pada 3 komponen utama, yaitu
survei SPMI program studi, data dari unit pendukung, dan laporan SPMI GKM Fakultas Sekolah. Dari pelaksanaan SPMI 2020, dapat diperoleh potret kinerja selama 5 tahun terakhir. Ada standar yang telah dipenuhi dengan baik, ada pula yang masih harus ditingkatkan. Saya akan memberikan beberapa contoh potret yang telah diperoleh dari portofolio SPMI 2020. Salah satu standar yang telah dipenuhi dengan baik adalah kelengkapan portofolio perkuliahan. Sejak tahun 2018, terlihat bahwa portofolio perkuliahan sudah dibuat secara teratur. PR selanjutnya adalah bagaimana memastikan bahwa portofolio ini betul-betul dapat dimanfaatkan untuk perbaikan perkuliahan secara berkelanjutan. Salah satu contoh potret kinerja yang masih memerlukan perbaikan yaitu masa studi lulusan. Terlihat bahwa rata-rata masa studi lulusan masih di atas masa studi yang dikategorikan sebagai tepat waktu. Dari potret ini terlihat bahwa diperlukan adanya kajian lebih jauh mengenai akar masalah yang menyebabkan masa studi menjadi lebih panjang. Pada contoh hasil SPMI 2020 yang terakhir ini, saya memilih menampilkan hasil survei pengguna lulusan karena keberhasilan proses pembelajaran diukur dari peran lulusan di masyarakat melalui pelacakan lulusan maupun survei kepuasan pengguna. Dari hasil survei pengguna, terlihat bahwa aspek soft skill lulusan ITB masih belum dapat memenuhi kebutuhan pengguna lulusan. Masih ada proses bisnis yang harus ditingkatkan, yang dalam hal ini memiliki kaitan erat dengan proses perkuliahan. Berkaca dari hasil kegiatan SPMI 2020, maka SPMI dapat kita manfaatkan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi real institusi, sebagai landasan untuk memperbaiki kelemahan institusi, sebagai landasan untuk merancang program pengembangan institusi, serta membantu proses penyiapan data untuk akreditasi. Di atas semuanya itu, SPMI dapat menjadi pendorong untuk membangun budaya mutu. Sebagai penutup, saya sampaikan target capaian SPMI 2025 yang didasarkan pada Renstra ITB 2021 hingga 2025. Budaya mutu diharapkan telah terbangun dan indikatornya adalah tersedianya laporan SPMI rutin tahunan GKM Fakultas Sekolah dan SPM. Penjaminan mutu internal melalui berbagai survei kepuasan pemangku kepentingan internal yang meliputi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan proses bisnis yang dilaksanakan, diperlukan pelacakan lulusan untuk seluruh jenjang maupun survei kepuasan pengguna lulusan. Peningkatan kapasitas dosen juga menjadi salah satu target melalui perbaikan komposisi jabatan fungsional dosen. Demikian paparan ringkas mengenai SPMI di lingkungan ITB yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan SPMI kita dapat membangun budaya mutu yang didasarkan pada prinsip perbaikan secara berkelanjutan. Partisipasi aktif seluruh sivitas akademika ITB menjadi kunci keberhasilan dalam membangun budaya mutu. Mari kita bersama-sama membangun budaya mutu melalui SPMI. Atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih.